Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah persamaan diferensial. Kita sudah masuk pertemuan yang ke-12. Pada pertemuan ini kita akan membahas masih transformasi Laplace, untuk subjudulnya inverse transformasi Laplace ya. Kita diberikan definisi untuk inverse transformasi Laplace ini. Jika transformasi Laplace dari suatu fungsi ft adalah fs atau dapat dituliskan dengan Laplace ft sama dengan fs gitu ya, maka ft disebut sebagai transformasi Laplace inverse dari fs dan dapat kita simbolkan dengan ft sama dengan ya, Laplace inverse ya dari fs gitu ya. Gitu. Jadi kalau Laplace ft itu fs, maka ft itu adalah transformasi Laplace inverse dari fs gitu ya, sebaliknya. Di mana Laplace inverse disebut operator transformasi Laplace inverse ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita bisa melihat di sini beberapa transformasi Laplace inverse dari beberapa fungsi sederhana gitu ya. Nah, ini kebalikan dari tabel yang di video pembelajaran minggu lalu ya. Kalau kita punya ft1, maka fs-nya atau Laplace dari ft itu adalah 1/s gitu ya. Kalau kita punya fungsi sama dengan t ya, ft sama dengan t, maka Laplace dari t itu adalah 1/s kuadrat dan seterusnya. Nah, maka ini sebaliknya, kalau kita punya fs yang diketahui ya, Laplace dari suatu fungsi itu adalah 1/s, maka fungsi tersebut adalah 1 berarti gitu ya. Atau inverse dari transformasi Laplace tersebut 1/s itu adalah 1 ya, sebaliknya dari yang video minggu lalu ya, seperti itu. Ada juga 8 ya, diberikan di sini 8 untuk fungsi Laplace untuk yang fungsi sederhana ya. Oke, kemudian kita lihat ketunggalan transformasi Laplace inverse ya. Jadi transformasi Laplace inverse itu bersifat tunggal ya. Kita punya teorema ya, namanya teorema Lerche ya. Biasanya ini adalah penemunya ya. Jika fungsi-fungsi ft adalah kontinu secara sebagian-sebagian dalam setiap selang berhingga t antara 0 sampai n, dan eksponensial berorder gamma untuk t lebih besar dari n, maka inverse transformasi Laplace dari fs ya, maka inverse transformasi Laplace atau transformasi Laplace inverse dari fs yaitu ya, Laplace inverse dari fs sama dengan ft. Ini adalah tunggal gitu ya. Jadi Laplace inverse dari fs itu bersifat tunggal ya. Jadi dia nggak mungkin yang lain gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada beberapa sifat yang akan kita bahas ya, sifat-sifat inverse transformasi Laplace atau transformasi Laplace inverse. Yang pertama, dia bersifat linear ya. Sama juga seperti video minggu lalu ya. Ya, jadi jika ya, ada teorema 16, jika C1 dan C2 adalah sebarang konstanta sedangkan ya, jadi C1 juga sebarang konstanta sedangkan, dan F1s dan F2s berturut-turut adalah transformasi Laplace dari F1t dan F2t. Jadi F1s ini transformasi Laplace dari F1t, F2s ini transformasi Laplace dari F2t gitu ya. Maka kita bisa membuat rumusan seperti ini ya. Laplace inverse dari C1 F1s ditambah C2 F2s itu sama dengan C1 Laplace inverse F1s tambah C2 Laplace inverse F2s sama dengan C1 F1t plus C2 F2t. Ini juga kebalikan dari yang inverse dari yang teorema yang sifat linear di transformasi Laplace video minggu lalu. Di sini kita lihat contohnya ya. Untuk bisa lebih memahami, cari transformasi Laplace inverse dari
S per S kuadrat plus 4 dikurang 2 per S min 4. Kita lihat ya. Laplace inverse dari fungsi yang diberikan ya. Dari fungsi transformasi Laplace yang diberikan ini sama dengan ya Laplace inverse dari ya ini S kita berdasarkan sifat linear ya, ini bisa kita pisahkan seperti ini. Kemudian yang ini saja, ini adalah Laplace inverse dari cos 2t. Yang ini ya, ini 2 tetap ya, min 2. Laplace inverse dari ini 1 per S min 4 ini adalah Laplace inverse dari eksponensial 4t gitu ya. Maka kita perlu seperti ini ya, seperti itu. Kemudian sifat translasi atau sifat translasi pergeseran yang pertama ini juga sama ya seperti yang video minggu lalu. Silahkan nanti dilihat hubungannya bagaimana Anda bisa memahami lebih mudah. Jika Laplace inverse Fs sama dengan Ft, maka Laplace inverse Fs min A sama dengan eksponensial At Ft. Ya, kita lihat contohnya di sini. Kita diberikan transformasi Laplace inverse transformasi Laplace S min 2 per S kuadrat min 4S plus 8. Kita mau cari inverse dari transformasi Laplace ini. Nah, maka Laplace inverse dari fungsi atau transformasi Laplace yang diberikan ini sama dengan ya. Oke, ini bisa dibuat disederhanakan menjadi seperti ini ya. Lakukan manipulasi seperti ini. S min 2 dikuadratkan plus 4 ya. Kemudian dari tabel, ini kan kita bermaksud untuk mengarahkannya ke bentuk ini ya, karena ini S min 2 ini kita anggap S, ini S2 kuadrat gitu ya. Maka ini S kuadrat plus 4. Maka ini kan bentuk dari Laplace inverse dari ini adalah cos 2t gitu ya, cos 2t. Nah, karena dari sini ini adalah 2t, maka ini adalah S min A, berarti kan A nya 2. Nah, maka kita bisa peroleh Laplace inverse dari transformasi Laplace yang diberikan itu adalah kita pakai yang ada eksponensial ini berdasarkan teorema ini ya. Nah, dengan A nya itu 2 gitu ya. Nanti eksponensial 2t, Ft nya itu cos 2t ya, berdasarkan ini ya. Kemudian ini yang translasi atau pergeseran yang kedua ya. Kalau ini yang pertama, ini yang pergeseran kedua. Nah, kayak digeser 2 kali gitu ya. Kita punya teorema jika Laplace inverse Fs sama dengan Ft, maka Laplace inverse eksponensial min As Fs itu sama dengan ya Ft min A untuk T lebih besar dari A ya, dan nilainya 0 untuk T lebih kecil dari A. Oke, ini juga mengkonfirmasi yang kemarin itu ya. Kemarin dia besar semua gitu ya. Jadi yang untuk T yang lebih kecil gitu ya. Oke, seperti itu. Kita lihat contohnya ya. Cari transformasi Laplace inverse dari fungsi dari ini ya, 1 per S kuadrat plus 1. Kita lihat di sini ya. Nah, yang ini ya, Laplace inverse-nya ya, itu kan sin T. Sin T berdasarkan tabel tadi yang kita sudah punya di awal tadi. Atau dapat kita tulis juga dengan ya, Laplace inverse eksponensial min Ps per 3 per S kuadrat plus 1 ya. Oke. Ini sama dengan ya. Jadi selain cara ini ada lagi cara yang lain kita bisa lakukan gitu ya. Nah, di sini kan 1 ini bisa kita bentuk menjadi seperti ini, itu maksudnya ya. Oke, maka ini sama dengan sin T min Pi per 3 ya, Pi per 3 jika T-nya lebih besar dari sini A-nya ya, berdasarkan ini kan min AS, berarti A-nya itu Pi per 3 gitu ya. Nah, Pi per 3 berarti di sini T lebih besar dari A, Pi per 3 bernilai 0 jika T lebih kecil dari Pi per 3. Oke, seperti itu. Kemudian keempat, sifat pengubahan skala. Kita punya teorema jika Laplace inverse Fs sama dengan Ft, maka Laplace inverse Fks. Nah, oke, di sini ada konstanta ya. Itu sama dengan 1 per K Ft per K. Oke, seperti itu. Kita cari yang standarnya dulu ya. Oke.
Oke, kita lihat di sini ada contohnya. Kita diberikan transformasi Laplace 1/2s min 5. Kita mau cari inverse-nya. Oke, Laplace inverse dari transformasi Laplace yang diberikan. Nah, ya kan? Dapat kita tuliskan sebagai berikut ya. Oke, Laplace inverse dari f2s ya, f2s. Ya, di sini. Oke, karena ya, kenapa ini bisa? Ini kita ingatnya ke yang mendekati. Kita lihat di tabel itu, kita punya Laplace inverse dari 1/s min 5 itu eksponensial 5t kan gitu ya. Eksponensial 5t. Maka ini mendekati bentuknya seperti itu. Bedanya ada angka 2 di s-nya. Nah, berarti ini merujuk kepada adanya konstanta di depan s ya. Konstanta dari s itu ya. Maka ini menjadi dengan k-nya yaitu adalah 2 ya. Ini menjadi k-nya. Berarti kan kita masuk saja, berarti 1/2 FTK ya, bagi 2 gitu ya. Nah, 1/2 eksponensial T-nya diganti T per K gitu ya. Berarti 5T per 2 karena K-nya 2. Oke, seperti itu. Kita merujuk saja ke teoremanya ya. Sifat yang kelima, transformasi Laplace inverse dari turunan-turunan. Oke ya, kita lihat, Jika Laplace inverse dari ft itu fs, maka Laplace inverse dari f ya turunan kesekian dari s variabel s ya, sama dengan Laplace inverse dari ya, turunan kesekian ya, ini fungsi ya f berpangkat ns gitu ya. Kita mau cari turunannya ke berapa gitu. Maka kita turunkan ya, Laplace inverse dari fs diturunkan sampai berapa kali itu gitu ya. Ini sama dengan ini sebenarnya intinya ini tuh ya, min 1 pangkat n diturunkan berapa kali? Kalau diturunkan 2 kali berarti pangkat 2 gitu ya, t pangkat 2 ft gitu ya, seperti itu. Kita lihat contohnya. Kita diberikan transformasi Laplace 3/s plus 2 dikuadratkan. Kita mau cari inverse-nya ya. Ini kan seperti tadi ya, kita harus melihat di tabel dia mirip-mirip kemana gitu dari transformasi Laplace yang diberikan. Nah, kita diingatkan di tabel itu adalah transformasi inverse ya, Laplace inverse dari 1/s plus 2. Nah, ini inverse-nya adalah eksponensial min 2t. Nah, ini kan bedanya kuadrat saja gitu ya, kuadrat saja. Nah, maka dapat disimpulkan, transformasi inverse dari 3, nah 3 ya. Nah, dari yang diberikan itu sama dengan 3 Laplace inverse dari 1 per ini 3 ini kan bisa karena ini konstanta ya, ini bisa dikeluarkan ya. Ini fix ya. Ini bisa dikeluarkan. Sehingga ini menjadi seperti itu ya, berdasarkan sifat yang teorema yang sebelumnya tadi ya. Oleh karena turunan dari ini adalah ini ya. Nah, maka di sini bedanya min ya. Maka minnya juga bisa dikeluarkan nanti. Maka Laplace inverse dari 3 ini sama dengan 3 inverse ini sama dengan 3 inverse min ini. Kan? Min 1-nya bisa disinikan lagi, maka ini adalah eksponensial min 2t. Oke, seperti itu ya. Berdasarkan teorema ini ya, t pangkat n ya. Nah, dengan n-nya itu diturunkan sekali, berarti t aja, t pangkat 1 gitu ya. Yang keenam, transformasi Laplace inverse dari integral-integral. Kalau tadi dari turunan-turunan, ini dari integralnya ya. Nah, oke, di sini kita Laplace inverse fs sama dengan ft, maka berlaku Laplace inverse integral ya dari s sampai tak hingga terhadap fu du itu sama dengan ft per t ya. Oke. Kita diberikan contoh di sini. Kita punya transformasi Laplace inverse transformasi Laplace 1/s kali s plus 1. Kita mau cari inverse-nya. Oke, ini kita lihat karena ya Laplace inverse dari 1/s plus 1 itu sama dengan ya, ini kita buat seperti ini ya. Laplace inverse dari 1/s min 1/s plus 1.
Kita lihat. Ya. Ini kita samakan penyebutnya, kita kali gitu ya. Oh ya, oke. Oke, ini kan di S plus 1. Ya. Ini di S plus 1. Oke. Ini sepertinya ada sedikit kekeliruan. Ini sepertinya S di sini ya. S. Nanti tolong dikoreksi ya. Jadi cek lagi ya. S, soalnya S seharusnya ini. Nah, ini S. Kalau S, oh ini bisa dicoret ya, bukan juga ternyata. Ya, saya rasa bukan. Ini kita hapus dulu. Sorry. Benar ya, yang satu. Coba kita cek. Oke, saya rasa benar ya. Jadi ini kita samakan penyebutnya, nanti dapat ini ya. Oke, samakan penyebutnya. Ini kan menjadi ini sama-sama dikali, ini dikali S plus 1, berarti S plus 1 per S plus 1 dikurang, ini dikali S, berarti S per S plus 1, S kali S plus 1 gitu ya. Nanti S plus 1 dikurang S, berarti S nya habis gitu ya, 1 per S, sama ya, seperti ini ya. Benar. Oke. Yang ini saja ya, masih lepas dari ini ya. Ini adalah 1 dikurang, dikurang E, ini kan 1 ya, 1 inverse-nya, inverse Laplace-nya, ini Laplace-nya ini, inverse-nya adalah ini gitu ya. Maka dapat diperoleh ya, Laplace inverse dari integral dari S sampai tak hingga dari fungsi ini ya. Karena yang diberikan tadi ini kan sama dengan ini gitu ya. Nah, du itu sama dengan Laplace inverse dari ln ya, ln 1 plus 1 per S ya. Ya, sama dengan ini kalau kita integralkan nanti hasilnya ya, hasil ini adalah ini ya, ln 1 plus 1 per S ya. Kemudian ln dari ln ini adalah 1 per min eksponensial min T per T gitu ya, berdasarkan sifat ya, Ft per T. Ft per T. Jadi Ft nya adalah ini bagi T gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi integral dari ini itulah ini dibagi T. Karena ini saja inverse-nya adalah ini, maka kalau kita bicara integralnya, berarti ini dibagi T kan gitu. Oke, sekarang sifat yang ketujuh. Perkalian dengan S berpangkat N. Oke, di sini kita punya teorema jika Laplace inverse Fs sama dengan Ft dan F0 itu sama dengan 0, maka Laplace inverse SFS ya, itu sama dengan F aksen T gitu ya. F aksen T. Kita lihat di sini ya. Kita punya Laplace transformasi Laplace S per S kuadrat plus 1, kita mau cari inverse-nya. Ya, karena ini ya, inverse dari ini adalah sin T ya. Laplace itu berdasarkan tabel. Kemudian sin 0 itu adalah 0 ya. Sin 0, maka dapat diperoleh ya, inverse dari transformasi Laplace yang diberikan itu sama dengan ya, ini kan turunan dari sin T ya. Oke. Jadi S per S kuadrat plus 1 itu sama dengan ya, turunannya gitu ya, turunan pertama dari ini ya, turunan pertama dari ini. Oke, dan ini adalah sin T. Nah, maka turunan pertama dari sin T itu adalah cos T gitu ya. Nah, ya.
S kali Fs. Ya, jadi ini kan sama dengan S dikali Fs. Ini boleh juga sebenarnya diinikan dulu, ya, dipisahkan dulu. S dikali 1 per S kuadrat plus T, ya. Berarti S dikali, misalkan ini ya, S kali Fs. Dia turunan dari Ft itu, turunan dari sin T, itu cos T. Kemudian ini perkalian dengan S. Jika Laplace inverse Fs Ft, maka Laplace inverse dari Fs dibagi S itu sama dengan, kalau tadi dikali S ya, ini kalau dibagi S sama dengan integralnya, ya, integralnya 0 sampai T Fu du. Kita diberikan ini, kita lihat inverse-nya, ya. Karena Laplace inverse dari 1 per, oke, ini kan kita lihat ya, kita punya yang ininya 1 per S kuadrat plus 4 itu sama dengan setengah sin 2T. Tunjuk sininya ya. Nah, kita punya itu. Maka inverse dari yang diberikan, ya, dari tambah Laplace yang diberikan itu sama dengan integral dari T, ya, kita baca ya. Oke, Fs du ya. Fs per S ya. Oke. Ini setengah sin 2U du. Oke, sin 2U du. Nah, sin 2U, ini T ya, kita ganti U saja gitu ya. Karena ini 0 sampai T gitu ya, supaya agar nanti hasil akhirnya T juga. Jadi sin 2U du. Ini integral ini dari ini adalah 1/4 ya, dikali 1 min cos 2T. Oke, seperti itu. Ini ada lagi contoh yang lainnya ya, contoh pembahasan. Kita diberikan 1 Ft sama dengan 2T min 1. Ya, kita mau cari Laplace dari fungsi ini. Ya, Laplace dari 2T min 1. Ini sama dengan Laplace berdasarkan sifat ya. Sifat linear, kita bisa beroleh Laplace 2T min Laplace 1. Laplace 2T adalah ini. Ya, integral dari Laplace 1 ini. Oke, kita peroleh seperti ini. Jelaskan ya. Oke, dapat nanti Laplace-nya adalah 2S per S kuadrat. Nanti silakan teman-teman untuk melihat lebih detail ya. Dari sini sampai sini. Ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti di kolom komentar. Kita peroleh Laplace dari fungsi yang diberikan. Ya, tambah Laplace adalah 2 min S per S kuadrat. Kalau Ft-nya min 4 eksponensial min T, nah, ini sebenarnya untuk pembahasan minggu lalu ya, bagaimana mencari transformasi Laplace dari fungsi yang diberikan. Oke, Laplace-nya adalah, ini kita berdasarkan sifat bisa kita konstantanya bisa kita keluarkan dari L min eksponensial min T, bisa kita lakukan seperti ini. Nanti kita ya, peroleh transformasi Laplace dari fungsi min 4 eksponensial min T adalah min 4 per S plus 1. Begitu juga ini ya, silakan teman-teman untuk lihat sendiri. Saya hanya menggeser saja. Oke, nanti kita peroleh ini ya. Oke. Ada lagi contoh-contoh yang lain ya. Nah, ini Ft-nya T kuadrat min cos 3T. Nah, Laplace-nya adalah ini Ft sin 3T cos T. Laplace-nya adalah 3 S kuadrat ya, per S kuadrat plus 36. Ft sin H 3T ya, hiperbolik ya. Nah, maka Laplace-nya adalah ya ini ya, 3 per S kuadrat min 9. Oke, dan ini juga ada nomor 7, saya percepat saja. Ft sama dengan T eksponensial 3T, Laplace-nya adalah 1 per S min 3 dikuadratkan. Oke, di sini ada latihan. Kita carilah transformasi Laplace inverse dari fungsi berikut. Oke, kita diberikan transformasi Laplace-nya. Kita mau cari inverse-nya apa gitu ya. Oke. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ke-12 ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan di video pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.